Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adiba. Saya akan sedikit mempresentasikan tugas mata kuliah saya yang berjudul Kultur Masyarakat dan Pendidikan Multikultural. Di sini ada 4 poin pembahasan. Yang pertama adalah kultur masyarakat sekolah. Yang kedua adalah upaya membangun kultur masyarakat sekolah. Yang ketiga adalah pengertian pendidikan multikultural. Yang keempat, tujuan pendidikan multikultural. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu kultur masyarakat sekolah. Definisi kebudayaan seperti dikemukakan oleh Edward B. Taylor 1897 adalah keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Dan menurut M. Munandar 1998, atau secara sederhana bisa dikatakan kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh para anggota suatu masyarakat. Dan Harten dan Han 1991 berdasarkan asal-usul katanya kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya untuk jamak, bentuk tunggal budi atau akal. Jadi berdasarkan asal-usul katanya kebudayaan diartikan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Dari bahasa Inggris, kultur berasal dari bahasa Latin kulir yang artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Jadi kultur masyarakat adalah daya kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Sukanto 1997 dan Sumarjan dan Sulaiman Sumardi memberikan pengertian kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, cipta, dan karsa masyarakat, karya material kultur, menghasilkan teknologi dan kebendaan atau kebudayaan jasmania yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat dipergunakan oleh masyarakat. Kultur adalah bentuk kata benda yang memiliki makna kebudayaan. Kebudayaan adalah kata benda yang memiliki makna hasil kegiatan penciptaan, batin, akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat. Kebudayaan berasal dari kata budaya, merupakan kata benda yang memiliki makna. Yang pertama adalah pikiran atau akal budi, yang kedua adalah hasil kebudayaan, yang ketiga yang mengenai kebudayaan. Kebudayaan sendiri adalah ciptaan manusia dan syarat bagi kehidupan manusia. Manusia menciptakan kebudayaan dan karena kebudayaannya manusia menjadi makhluk yang berbudaya. Nah, mari kita perhatikan bayi yang baru lahir ke dunia. Ia dalam keadaan penuh ketergantungan kepada orang lain, khususnya kepada orang tuanya. Ia belum dapat mengendalikan emosinya, belum tahu nilai dan norma, belum mampu membayangkan masa depannya. Namun demikian, karena ia hidup dalam lingkungan yang berbudaya, melalui pendidikan pada akhirnya ia menjadi orang dewasa yang mampu berperan serta dalam kehidupan masyarakat dan budayanya sendiri. Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu. Segolongan orang yang mempunyai kesamaan tertentu. Masyarakat sebagai terjemahan istilah society adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu yang berada di dalam suatu kelompok tersebut. Di dalam masyarakat sekolah itu adalah
sekumpulan orang yang berada dalam suatu sistem yang saling berinteraksi antara individu yang berada dalam satu lingkungan sekolah yang berada di suatu wilayah. Masyarakat sekolah yang terdiri dari warga sekolah, baik pendidik, peserta didik, bahkan orang tua memiliki peran penting dalam membentuk dan membangun kultur masyarakat yang baik. Budaya inovasi juga perlu ditingkatkan dalam semua elemen warga sekolah. Misalnya saja guru harus membudayakan untuk terus berinovasi dalam pembuatan media pembelajaran. Metode pembelajaran yang konvensional harus diganti dengan metode baru yang berkontemporer dan profesional tanpa meninggalkan penekanan kepada makna dan kearifan lokal. Setiap perubahan budaya menuju perbaikan jelas akan menemui tantangan, terutama oleh mereka yang merasa sudah mapan, status quo yang sudah terlanjur nyaman dengan kemapanan. Kelompok pembaharu umumnya akan ditentang memang karena perubahan itu akan terkesan menakutkan bagi sebagian orang. Dalam manajemen organisasi, ini sesuatu yang wajar namun tidak perlu dikendalikan. Solusinya harus ada kemauan untuk membangun budaya yang kondusif bagi pembelajaran itu dari semua pihak. Nah, di sini poin yang kedua adalah upaya membangun kultur masyarakat sekolah berbasis motivasi. Karena itu, dikemukakan sejumlah masalah mencakup. Yang pertama, bagaimana manajemen sekolah dalam membangun kultur yang ideal. Dan yang kedua, bagaimana membangun kultur guru sehingga memiliki etos kompetisi berbasis keunggulan. Yang ketiga adalah bagaimana membangun kultur siswa atau belajar sehingga nalar dan sikap ajar dapat berbicara. Dalam rangka membangun kultur sekolah yang ideal, maka penting disadari komponen penting art sekolah sebagai potensi dasarnya. Komponen potensial itu mencakup manajerial KS, kualitas guru, dan kualitas input, kualitas sumber daya, manusia pendukung lain, kualitas perpustakaan, dan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Dalam upaya membangun kultur masyarakat sekolah, manusia menjadi fokus bagi proses pelaksanaan pembangunan. Salah satu yang utama dari proses tersebut adalah terbentuknya mentalitas pembangunan yang dapat mendorong secara positif gerak pembangunan. Mentalitas pembangunan ini terwujud karena berbasiskan nilai budaya yang luhur, positif dan inovatif bagi pemunculan ide-ide dan gerak pembangunan. Pembangunan ini diartikan sebagai proses menata dan mengembangkan peranata dalam masyarakat yang di dalam peranata tersebut berisi nilai-nilai dan norma-norma untuk mengatur dan memberi pedoman bagi eksistensi tindakan masyarakat. Sejumlah peranata tersebut antara lain pendidikan, agama, ekonomi, politik, ekologi, dan membentuk suatu keterkaitan fungsional guna mendukung dan mengevaluasi kompleks tindakan manusia tersebut. Dengan kata lain, pembangunan akan menyinggung isu pemeliharaan nilai dan norma masyarakat, namun sekaligus membuka ruang bagi isu perubahan sosial. Hal ini logis karena setiap kegiatan dan pembangunan akan menuntut dan mengadopsi berbagai kondisi kemampuan yang telah diciptakan oleh masyarakat untuk terus dinamis. Diasumsikan bahwa perubahan demi perubahan akan terjadi di dalam pembangunan. Dengan demikian, adaptasi akan menjadi salah satu strategi utama dalam aktivitas masyarakat terhadap proses pembangunan. Terkait dengan manajemen sekolah, untuk mendorong kultur sekolah yang positif, maka penting dipikirkan beberapa hal penting. Yang pertama, perlunya manajemen sekolah berbasis motivasi. Misalnya, dalam problem terbesar bangsa ini adalah masalah motivasi dan etos. Motivasi akan mampu menciptakan komitmen akan melahirkan etos, dan etos menciptakan daya gerak, dan daya gerak akan menciptakan perubahan. Kultur sekolah yang baik adalah yang mampu menciptakan perubahan.
dan perubahan bermuara pada motivasi. Yang kedua, perlunya manajemen sekolah berbasis komunikasi. Manajemen menekankan akan pentingnya kesadaran bahwa etos profesionalitas mutu yang sangat penting dan ditentukan oleh kualitas komunikasi. Misalnya di dalam kultur masyarakat sekolah, misalnya berbeda-beda bahasa. Ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Madura, maupun bahasa yang lain yang terkenal di dalam kultur masyarakat sekolah itu sendiri. Dan ditentukan oleh kualitas komunikasi yang baik. Semakin jernih komunikasi sekolah, dapat diprediksi kultur sekolah yang jernih pula. Sekolah dalam manajemen prasangka misalnya tidak akan terjadi karena channel komunikasi telah terfasilitasi. Yang ketiga, perlunya manajemen sekolah berbasis reward and punishment. Artinya dalam kepemimpinan modern, dua hal itu merupakan bahasa komunikasi profesional yang mutlak dibutuhkan, sehingga penempatan orang didasarkan penghargaan atas kualitas kerja bukan pada like dan dislike. Sedangkan hukuman penting dipikirkan untuk menegakkan aturan main institusi sehingga kultur sekolah berjalan atas aturan baku yang mengikat dan tidak pandang bulu atau yang berbeda-beda. Dan yang keempat, perlunya manajemen sekolah berbasis baca tulis. Manajemen ini nyaris tidak pernah tersentuh oleh sekolah. Tak pernah terpikirkan bahwa guru komponen sekolah setiap saat penting untuk meningkatkan kualitas melalui dua budaya ini. Hal ini meningkatkan dua hal tersebut merupakan unsur penting dalam tradisi pengembangan sumber daya manusia mutakhir untuk menuju kultur sekolah yang berkualitas baik. Yang kelima, perlunya manajemen sekolah berbasis jaringan. Kemajuan sekolah di era mutakhir mau tidak mau sangat ditentukan oleh kemampuan membangun jaringan dengan pihak eksternal. Poin yang ketiga adalah pengertian pendidikan multikultural. Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut para ahli sangat beragam, namun dalam konteks ini kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut, maka multikultural adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Multikultural mengakui dan menggabungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan atau kelompok. Istilah multibudaya atau multikultur jika ditelaah asal-usulnya mulai dikenal sejak tahun 1960-an setelah adanya gerakan hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas yang sudah berjalan lama tentang kultur dominan masyarakat yang dibangun lebih jauh. Alo Liliweri menjelaskan bahwa banyak budaya hidup di daerah-daerah perbatasan antara negara, antar suku-suku bangsa, antar etnik, antar ras, dan antar geografis. Disinilah muncul situasi dan kondisi masyarakat yang memiliki keragaman budaya. Kita menggunakan istilah metapros untuk menggambarkan kebudayaan campuran mixed culture. Ada beberapa istilah yang menggunakan metafor, yaitu pertama, melting pot adalah masyarakat masih memelihara keunikan budaya untuk membedakan keturunan mereka dengan orang lain. Dalam konsep ini, masing-masing etnis dengan budayanya menyadari adanya perbedaan antara sesamanya. Namun dengan perbedaan tersebut, mereka dapat membina hidup bersama dengan baik dan sehat. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum-hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dan perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan,
ungkapan-ungkapan budaya, domain private dan publik, hak asasi manusia, hak budaya komunitas, dan konsep-konsep lainnya yang relevan. Sebagai sebuah ideologi multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan. Interaksi tersebut berakibat pada terjadinya perbedaan pemahaman tentang multikulturalisme. Lebih jauh, perbedaan ini berimplikasi pada perbedaan sikap dan perilaku dalam menghadapi kondisi multikultural masyarakat. Menurut James Banks, mengatakan bahwa pengertian pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of color. Pengertian ini senada dengan pengertian yang dikemukakan oleh Slater bahwa pendidikan multikultural adalah sekumpulan proses yang dilakukan oleh sekolah untuk menentang kelompok yang menindas. Pengertian-pengertian ini tidak sesuai dengan konteks pendidikan di Indonesia karena Indonesia memiliki konteks budaya yang berbeda dari Amerika Serikat walaupun keduanya memiliki bangsa dengan multi kebudayaan. Menurut Anderson dan Kasher, 1994 mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Definisi ini lebih luas dibandingkan dengan yang dikemukakan di atas. Meskipun demikian, posisi kebudayaan masih sama dengan apa yang dikemukakan dalam definisi di atas, yaitu keragaman kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari dan berstatus sebagai objek studi. Misalnya dalam keragaman kebudayaan di dalam pendidikan, yaitu perbedaan antara suku, ras, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Dalam pendidikan multibudaya, pertama menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang. Yang kedua, menghormati dan berkeinginan untuk memahami serta belajar tentang etnik atau kebudayaan selain kebudayaannya. Ketiga, menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri, yaitu memandang keberadaan dan sekelompok budaya yang berbeda-beda dalam masyarakat seseorang sebagai kebaikan yang positif untuk dihargai dan dipelihara. Poin terakhir adalah poin yang keempat, tujuan pendidikan multikultural. Secara sederhana, pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural di lingkungan masyarakat tertentu untuk bahkan dunia secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Paulo Freire. Pendapat bukan merupakan menara gading yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikannya menurutnya harus mampu membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup yang melingkupinya. Pendidikan multikultural merupakan gejala baru di dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang atau education for all. Pendidikan multikultural atau multicultural education juga merupakan respon terhadap perkembangan keagamaan, keragaman populasi sekolah sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Di sini ada tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural dapat diidentifikasi. Yang pertama, untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. Misalnya ada di pedesaan, di tepi pantai, maupun di dataran tinggi maupun di dataran rendah, itu berbeda-beda dalam kondisi dan siklus yang beraneka ragam, misalnya dari ras, suku, agama, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah untuk membantu siswa dalam membangun
perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, sekelompok keagamaan. Yang ketiga adalah memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Yang keempat, untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberikan gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Tujuan pendidikan multikultural dalam Islam bukan sebatas mengisi pikiran siswa dengan ilmu, pengetahuan, dan materi pembelajaran, akan tetapi membersihkan jiwanya yang harus diisi dengan akhlak dan nilai-nilai yang baik dan dikondisikan supaya biasa menjalani hidup dengan baik. Dari tujuan pendidikan Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa diharapkan dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia atau akhlakul karimah dan dapat menghargai keragaman budaya di sekitarnya. Hal tersebut senada dengan prinsip yang ada dalam pendidikan multikultural. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan tentang kultur masyarakat dan pendidikan multikultural. Apabila ada kekurangan materi atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.